Jemaat GKJ Depok yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Majelis mengucapkan selamat pagi kepada jemaat yang mengikuti ibadah ini di pagi hari, dan selamat sore kepada jemaat yang mengikuti ibadah ini di sore hari. Di tengah-tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 dan masih berlakunya ketentuan pembatasan sosial berskala besar, kita masih mengikuti ibadah secara online. Majelis berharap jemaat tetap semangat dan kita selalu diberikan kesehatan. Selamat mengikuti ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mulai ibadah Minggu pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan penuh kasih setia. Terimalah salam dari Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya damai-Nya menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 26. Kita nyanyikan bait yang kedua, Mampirlah dengar doaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan kerendahan hati mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan.
sebagaimana firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga hingga yang kelima yang mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Dan kini terimalah petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-58, yang demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini memasuki Minggu Paskah yang kelima, Tuhan masih memperkenankan kepada kami sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan supaya dapat menyiapkan hati dan pikiran kami dengan baik, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Dan pada saat ini, ketika kami akan menerima kebenaran firman-Mu, tolonglah kami supaya kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-60, dengan judul perikop Stefanus dibunuh, Paulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang senantiasa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita senantiasa di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga di tengah menghadapi pandemi ini, kita tetap memperoleh kekuatan, juga kesehatan dari Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, bacaan kita tadi dari Kisah Para Rasul 7 dengan jelas kita melihat dari salah satu contoh tokoh yang bernama Stefanus. Bagaimana di situ dikisahkan di perikop yang sebelumnya ketika Stefanus tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, dia tetap bertahan meskipun apa yang diimaninya itu menimbulkan polemik di tengah-tengah orang Yahudi. Kemudian sampailah pada saat di dalam perikop kita, karena imannya yang benar, karena kesetiaannya kepada Tuhan, di dalam perikop kita dituliskan bahwa pada akhirnya Stefanus dibunuh. Tentunya kisah ini terdengar sangat mengerikan. Tetapi kita dapat melihat sisi lain dari perikop ini, bahwa ketika kita mendapati Stefanus dibunuh dengan cara yang mengerikan, yaitu dengan cara dirajam. Dirajam adalah artinya dilempari dengan batu sampai ia mati. Di sini kita akan melihat bagaimana sampai dengan pada akhir hidupnya, Stefanus tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita, saya ingin mengajak kita sekalian, baik dari yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai dengan Adi Yusuf, disinilah tantangan kita yang sesungguhnya. Kita tertantang untuk tetap hidup dengan memiliki iman yang benar kepada Tuhan sampai dengan akhir hidup kita. Mampukah kita bertahan di tengah kondisi seperti saat ini dengan iman yang benar kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita merasa bahwa kita sudah kehilangan percaya kita kepada Tuhan? Tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara iman, maka dari awal tadi saya katakan adalah iman yang benar. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kita menjumpai orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, tetapi bisa dibilang imannya adalah iman yang ngotot. Contohnya gimana sih ya iman yang ngotot itu? Iman yang ngotot adalah ketika saya teringat ada sebuah cerita, ketika diceritakan ada satu keluarga itu mengalami bencana banjir, rumahnya kebanjiran. Dia berteriak bahwa dia ingin hanya Allah lah yang menolongnya. Lalu banjir semakin tinggi dan istri serta anaknya mengatakan, mari kita pergi dari tempat ini dan kita mengungsi. Tetapi si suami tetap bersikeras, dia mau tetap tinggal di rumah dengan keyakinan, dengan iman percaya bahwa Allah yang akan menolongnya. Lalu kemudian semakin tinggilah banjir itu, datang RT, timstar yang lainnya untuk menolong. Tapi lagi-lagi si suami ini tidak mau, dengan keyakinan bahwa Allah yang akan menolongnya. Lalu kemudian terakhir,
Bantuan datang dengan menggunakan helikopter, karena tidak bisa lagi ditempuh dengan jalur darat. Dan lagi-lagi si suami ini tetap diam di rumah. Dia tetap meyakini bahwa Tuhan yang akan menolongnya. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita itu akhirnya dikatakan bahwa si suami ini meninggal, dan dalam cerita itu terjadi percakapan antara si suami dengan si Tuhan. Nah, kemudian si suami protes ke Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak memberikan pertolongan kepadaku ketika aku sedang dalam bencana? Lalu Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana jawab Tuhan? Tuhan menjawab, kamu ini punya iman, tetapi imanmu itu iman yang ngotot. Sebenarnya saya sudah 3 kali memberikan pertolongan. Pertama lewat istri dan anakmu, kedua lewat RT dan tim SAR, dan ketiga lewat bantuan helikopter. Tetapi kamu tidak peka terhadap pertolonganku. Nah, kisah itu Bapak Ibu Saudara mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak salah kita memiliki iman. Tetapi jangan sampai iman itu iman yang ngotot. Iman yang ngotot itu contoh lainnya lagi di dalam pandemi ini. Kita mendengar pemerintah menghimbau untuk beribadah di rumah. Tapi mungkin sebagian dari kita atau ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa saya punya Tuhan yang besar kuasanya. Saya tidak takut dengan pandemi COVID-19 ini. Apapun yang terjadi, sekalipun pemerintah melarang, sekalipun pemerintah menghimbau untuk ibadah di rumah, saya tetap mau ibadah di gereja. Nah, itu contoh lain ketika iman dimaknai dengan keliru. Ketika iman itu didasari dengan ngotot, dengan keyakinan yang sebenarnya tidak disertai dengan menggunakan akal budi. Saya paham sekali Bapak Ibu Saudara, semua kita memiliki sudah rindu untuk beribadah di gereja. Tetapi marilah dengan iman yang benar kita tetap mematuhi himbauan dari pemerintah. Biarkan saya, majelis, serta komisi kesenian, serta multimedia dan prokantor pemusik, biarlah kami yang melayani Bapak Ibu Saudara di gereja ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa menikmatinya di rumah masing-masing. Itu sebabnya kenapa dalam minggu ini saya mengambil posisi untuk berkhotbah. Ini letaknya ada di lantai 2, di ruang sekolah minggu yang berdekatan dengan guest room. Biarlah posisi yang berubah-berubah ini menjadi obat kangen bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ketika harus berminggu-minggu beribadah di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang benar mengajarkan, mengarahkan kepada kita supaya kita tahu apa yang seharusnya kita perbuat. Bukan justru memaksakan diri, bukan justru ngotot untuk melakukan sesuatu tanpa menggunakan nalar dan akal budi. Kita melihat bacaan kita pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh Stefanus. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa pembunuhan yang kejam ini, semoga tidak terjadi lagi di masa sekarang. Stefanus dan juga beberapa orang sudah cukup dikatakan sebagai martir. Sekarang kita hidup di tempat yang penuh dengan rasa damai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berjuang. Ketika Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, saya siap mati untuk Tuhan, tetapi dengan cara yang konyol, apakah itu yang dinamakan dengan iman? Ketika kita mengatakan bahwa saya memiliki iman yang baik, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, iman yang baik, iman yang benar itu harus disertai dengan perbuatan dan tindakan nyata.
Firman Tuhan juga tertulis bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi di Minggu Paskah yang kelima ini, ketika Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa saya beriman, bahwa saya mengikut Kristus dari kecil, bahwa KTP saya adalah Kristen, bahwa saya punya banyak simbol kekristenan di tubuh dan di rumah, mari kita buktikan dengan tindakan. Mari kita mengimani, mari kita mempertahankan iman yang benar itu juga dengan cara yang benar. Dengan cara demikian, maka sesungguhnya kita benar-benar sudah menunjukkan siapa diri kita. Kita sebenarnya sudah mengembangkan, sudah membuahkan iman itu di dalam tindakan nyata. Pertanyaan reflektif bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan iman. Sekaligus pertanyaan ini bisa menguji iman percaya saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kapan Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan Tuhan? Pada saat sukses atau pada saat menderita? Kapan lebih banyak Bapak Ibu Saudara membutuhkan Tuhan? Pada saat sukses atau pada saat menderita? Lalu yang kedua, lebih banyak bersyukur pada saat kapan? Pada saat sukses atau pada saat menderita? Dua pertanyaan ini ya. Kita mengingat Tuhan lebih banyak pada saat kita sukses atau menderita. Lalu yang kedua, kita lebih banyak bersyukur pada saat kita sukses atau menderita. Ini pertanyaan yang sekaligus juga menguji iman kita, yang sebenarnya kadang-kala kita sendiri sulit untuk menjawabnya. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, mari kita membuka kembali Alkitab kita. Di ayatnya yang ke-60, di situ dikatakan ketika Stefanus hendak mengakhiri nyawanya karena dihukum, dibunuh dengan cara yang kejam. Di ayat 60, Stefanus menuliskan demikian, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini baru iman yang benar. Ini baru pantas atau layak dikatakan sebagai mati. Ketika dia disakiti, ketika dia disiksa, ketika dia dibunuh sekalipun dengan cara yang sadis, dia mengatakan bahwa kepada Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus meneladani Tuhan. Stefanus memiliki iman yang benar, bahwa ia sadar betul untuk mengikut Tuhan Yesus, maka ada konsekuensi yang akan ia tanggung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah kelima ini sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tertantang, apakah hidup kita sudah disertai dengan iman yang benar? Jika iya, maka buktikan iman itu dengan perbuatan. Berimanlah, bersaksilah, dan berkaryalah bagi Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh tempat dan sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa rasa syukur kami karena kami telah menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami belajar dari kisah Stefanus ya Tuhan yang terus mempertahankan iman percayanya kepadamu sampai dengan akhir hidupnya. Pada sebab itu, tolonglah kami Tuhan, ini menjadi tantangan kami bersama, bagaimana kami tetap bisa hidup dengan memiliki iman yang benar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang semakin menguatkan kami, bahkan di tengah-tengah kondisi kami yang saat ini sedang kami alami. Ada banyak tantangan yang harus kami lewati ya Tuhan, dan karena iman yang benarlah yang menjadi akar yang baik bagi kami untuk dapat menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Bapa di dalam surga, pada saat ini sebagai rasa syukur kami karena kami telah menerima kebenaran firman-Mu, kami ingin bersatu hati di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Mari Tuhan, uluran tangan kasih-Mu boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga melalui pertolongan medis, obat-obatan, serta makanan dan minuman, saudara-saudara terkasih kami ini senantiasa disembuhkan dan dipulihkan berdasarkan cinta kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang masih dengan setia untuk beribadah di rumah kami masing-masing, baik kami yang beribadah secara pribadi maupun kami yang beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Tuhan berkatilah kami dimanapun kami berada, lindungi dan jagai kami Tuhan, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk melewati tantangan yang ada. Kalau ada pada saat ini di antara kami yang sedang memiliki pergumulan pribadi, mari Tuhan kami mengundang Engkau masuk di dalam hidup kami, sehingga setiap pergumulan pribadi yang Tuhan izinkan terjadi, senantiasa dapat kami lalui dan dapat kami hadapi dengan iman percaya yang benar, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menolong dan juga menjawab untuk pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati para pimpinan bangsa dan negara ini yang terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Juga untuk para dokter, perawat, tim medis, relawan, serta siapapun yang terlibat di dalam menangani pandemi ini, Tuhan juga yang turut campur tangan memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang dirawat di rumah sakit rujukan karena status yang PDP maupun yang positif, juga yang dirawat sedang menjalani isolasi di rumah. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan memberikan sukacita di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat melewati berbagai proses pengobatan dengan baik, sampai saatnya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan berkatilah GKJ Depok. Kami sebagai jemaat GKJ Depok senantiasa bersatu hati, terus mendoakan sesama kami, terus mendoakan bangsa dan negara ini, sehingga pergumulan, sehingga tantangan yang sedang dihadapi senantiasa dapat segera berakhir, dan kami dapat berkumpul kembali bersama dengan saudara seiman
untuk beribadah di GKJ Depok ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Doa syukur serta permohonan ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat ke-20 sampai ke-21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat mengumpulkan persembahan di rumah, dan nanti persembahan bisa disampaikan di gereja pada setiap hari Kamis pukul 9 sampai pukul 12, atau jemaat dipersilahkan menyampaikannya dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di dalam layar televisi. Persembahan dikumpulkan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami hingga saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, ajari kami Tuhan untuk terus menyapa Engkau dengan penuh ucapan syukur. Sebagai ungkapan terima kasih kami, saat ini kami boleh mempersembahkan berkat sedikit yang telah Engkau berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan melalui persekutuan di tempat ini. Ajari kami Tuhan, dan mampukan untuk terus memberikan yang terbaik, karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dalam mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sekalipun dunia membencimu, sekalipun dunia mengucilkan, jangan pernah takut dan janganlah gentar. Tuhan pembela dan benteng hidupmu. Berjuanglah walau dirimu lemah. Salib Tuhan memberi kekuatan. Jangan pernah takut dan janganlah bimbang. Tetap bersaksi, wartakan kasih-Nya. Percaya